model cantik Manohara Odelia Pinot terus menjadi kontroversi. Segala tudingan dari ibunda Mano Desi Fajarina mendapat sanggahan baik dari kerabat dan pembantu keluarga tersebut. Sebelumnya Desi mengatakan bahwa ada unsur keterpaksaan dalam pernikahan Mano dengan Tengku Muhammad Fahri. Selain itu, mencuat juga kabar jika Mano diculik, disekap dan mendapatkan kekerasan fisik. Singkat kata, Mano diperlakukan tidak seperti layaknya seorang istri, melainkan tak ubahnya barang mainan. Kekerasannya itu ya Manohara itu dianggap sebagai properti ya. Kalau mau kemana-mana pokoknya Manohara itu tidak punya hak apapun. Dia itu sudah hak dari Tengku Temenggung gitu loh. Iya tentunya ini penculikan. Penculikan yang disertai dengan penganiayaan, ya, perbuatan tidak menyenangkan lainnya, ya, tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan terhadap Manohara Odelia Pinot. Nggak ada itu orang di sana yang dapat berita mereka jalan-jalan, mereka bahagia apa segala macam, nggak ada yang sayat-sayat. Nah, kan Anda tahu tadi saya katakan bahwa ibu raja saja nggak mau anaknya sampai lecet mantunya ketika bilang kalau Pak Islam berhasil bawa dia ke Kelantan dengan cara dipaksa apa misalnya, tolong jangan sampai lecet mantu saya. Itu bahasanya gitu. Apalagi sayat-sayat, tidak mungkin lah. Saya nampak di istana Cipuan memang tidak ada kena apa-apa. Dan sekarang ini dia dalam keadaan sehat. Dan tubuh dia sekarang ini naik 2 kilo tuh. Mungkin Mas ada terima. Tadi Mas dengar kata dia tuh mengemas di Indonesia ini. Mana yang berita di TV kan. Dia kata tubuh dia naik tuh karena dibagi pil. Yang tahu dia cakap apa tadi. Itu tidak benar semuanya. Cipuan di sana insya Allah happy. Selain mengenai penyekapan dan kekerasan dalam rumah tangga, juga dikatakan jika Mano menjadi korban kesewenang-wenangan suaminya. Disebut-sebut Mano dipaksa harus melayani sang suami kendati tengah berhalangan. Ini sebuah tudingan yang tentu sangat serius, karena bukan hanya menyangkut kehormatan sebuah keluarga terpandang, melainkan juga perilaku seks yang tak sewajarnya. Ya dia bilang ya ini Mbak, kalau misalnya dia kan perempuan gitu loh, dan di agama kan juga memang dilarang ya, tolong dimengerti gitu loh, kalau ada masa-masa seperti itu ya jangan paksakan. Jadi dapat saya tambahkan, ketika pada waktu itu Manohara sempat ya kabur dari Malaysia ya, pada suatu ketika kabur dari Malaysia dan di Indonesia, Manohara ini sempat mengunjungi psikiater, Dr. Nigel Tobing, di mana dalam kunjungannya tersebut Manohara menceritakan lah keluhan-keluhannya yang sangat-sangat di luar akal sehat kita ya, di mana Dr. Nigel Tobing memberikan keterangan satu ya, bahwa Nyonya Manohara usia 17 tahun mengeluh diperlakukan dengan kekerasan oleh suami, misalnya dipaksa koitus dalam kurun hubungan seks waktu haid ya, sebagai akibatnya dia sedih, bingung dan lain-lain atau segala macam itu. Betul, karena tidur aja nggak boleh ya tadi. Nggak betul. Nah, kapan dia melakukan seks? Dari mana Ibu Desi bisa tahu? Tidak pernah diberi kesempatan. Tidak pernah diberi kesempatan tidur bersama dengan suaminya. Ketika berita mengenai Manohara ini merebak, sempat muncul kecurigaan bahwa masalah ini terkait dengan urusan materi. Penuturan pihak keluarga Kelantan pun mengarah ke situ. Kabarnya, ketika Mano pulang ke Indonesia, ibundanya menghalang-halangi model cantik itu untuk kembali ke pangkuan suaminya. Konon, Desi menuntut sejumlah imbalan, seperti minta pelunasan hutang, apartemen, dan mobil mewah. Tapi Desi sempat membantah tudingan dirinya materialistis. Dengan bekal surat nikah ini, saya berani gitu, mencoba berusaha merayu, meminta kepada Ibu Desi untuk mengembalikan Manohara kepada suaminya. Di sana saja Ibu Desi sudah minta dibayarkan hutang-hutangnya. Nah itu kurang lebih ya bisa dikatakan 1M lebih lah itu, per 2M. Pokoknya hutang-hutangnya banyak. Ibu Raja mau membayar itu. Tolong tunjukkan di mana Ibu Desi punya hutang. Saya bayar hutang Ibu, tapi tidak melalui Ibu. Saya melalui bidang keuangan saya melalui lawyer saya akan datang ke Indonesia untuk membayar itu gitu. Nah yang kedua,
dia minta dibelikan rumah yang mewah. Ketiga dia diminta belikan mobil yang mewah, baru dia mau kembalikan Manohara ke istana gitu, ke Kelantan. Nah itu saya dengar terakhir dipenuhi pada bulan Januari itu dibelikan apartemen, ya kalau kurang lebih harga 10 miliar, kemudian dibelikan Mercy S350 dengan harga 2 miliar lebih. Saya bukan silau, bukan melihat rajanya yang saya tidak berani menolak. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya membuka lebar tangan saya menyambut mereka sebagai keluarga saya. Tidak ada silau atau apa itu, nggak ada, demi Allah saya tidak ada melihat itu. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu bagaimana pribadi saya tahu bagaimana pribadi Manohara, saya tahu bagaimana moral kami gitu loh Mas.